wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asya SEMM, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam konteks pernyataan diri dosen adalah cara untuk mendeskripsikan bagaimana seorang dosen menyampaikan materi perkuliahan, berinteraksi dengan mahasiswa, dan melakukan penilaian. Ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang digunakan untuk sertifikasi dosen. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu pengantar ekonomi mikro, pengantar ekonomi makro, manajemen keuangan, studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 2. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro merupakan fondasi penting dalam studi ekonomi. Oleh karena itu, mata kuliah ini biasanya menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi ataupun program studi terkait di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, sebagai prasyarat untuk mata kuliah lanjutan yang pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam pengantar ekonomi mikro sangat penting untuk mempelajari mata kuliah ekonomi yang lebih lanjut, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Mata kuliah ini juga relevan dengan kehidupan sehari-hari karena membahas perilaku konsumen, produsen, dan pasar, serta bagaimana keputusan ekonomi individu dan perusahaan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan dan menjabarkan konsep ekonomi mikro. 2. Mampu mengidentifikasi dan menguasai konsep dasar permintaan dan penawaran. 3. Mampu menganalisis dan menjabarkan konsep elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 4. Mampu menganalisis dan menguasai perilaku konsumen. 5. Mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dasar produksi. 6. Mampu menganalisis dan menjelaskan biaya produksi. 7. Mampu menggolongkan dan menjelaskan struktur pasar. 8. Mampu mengaplikasikan dan menguasai bisnis model kanvas. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah pengantar ekonomi mikro adalah mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar mikroekonomi, bagaimana rumah tangga mengoptimalkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungannya dengan meminimalisir pengeluaran dalam proses produksi. Materi pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro adalah 1. Pendahuluan, menjelaskan definisi ekonomi mikro dan ruang lingkupnya. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Contoh-contoh penerapan ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. 2. Konsep permintaan, menjelaskan hukum permintaan, yaitu hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga, yakni pendapatan, harga barang substitusi, komplementer, dan selera, serta ekspektasi. Kurva permintaan, yakni hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dalam bentuk grafik. 3. Konsep penawaran, menjelaskan hukum penawaran, hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga, yakni biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi. Kurva penawaran yaitu hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan
dalam bentuk grafik. 4. Keseimbangan pasar, mempelajari interaksi antara kurva permintaan dan kurva penawaran, penentuan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan, pergeseran kurva permintaan dan penawaran, serta dampaknya terhadap keseimbangan pasar. 5. Elastisitas permintaan dan penawaran, mempelajari bagaimana perusahaan harga atau faktor lain mempengaruhi kuantitas yang diminta dan ditawarkan. 6. Perilaku konsumen, mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi anggaran dan harga barang dan jasa. 7. Perilaku produsen, mempelajari bagaimana produsen membuat keputusan produksi, misalnya berapa banyak yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berdasarkan biaya, teknologi, dan harga jual. 8. Teori produksi, mempelajari bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dialokasikan untuk menghasilkan barang dan jasa. 9. Struktur pasar, mempelajari bagaimana jenis-jenis pasar dan bagaimana perilaku perusahaan berbeda dalam berbagai jenis struktur pasar. Misalnya, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi diantaranya yang pertama referensi utama yaitu Sadono Sukirno, pengantar ekonomi mikro, and Georgi Menku, pengantar ekonomi mikro, Pratama Raharja Mandala Manurung, pengantar ekonomi, Robert S. Pinduk, mikroekonomi, dan referensi pendukung Henry Faisal Nur, ekonomi manajerial, dan jurnal ekonomi yang relevan dengan ekonomi mikro. Selanjutnya, sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester adalah di awal pertemuan saya melakukan perkenalan dengan mahasiswa dan berdiskusi dengan memberikan motivasi mereka untuk belajar lebih giat dan fokus. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan selama satu semester. Kemudian, menyampaikan materi baik itu secara luring maupun secara daring. Adapun pertemuan secara luring berupa ceramah, presentasi, dan biasanya di awal pertemuan saya melakukan review pelajaran sebelumnya untuk mengingat kembali. Selanjutnya, menjelaskan materi-materi pembelajaran dengan berinteraksi langsung dengan mahasiswa melalui beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Group. Kemudian menggunakan Learning Management System atau LMS SIMAK Unimaju yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan memuat bahan pembelajaran, absensi, dan tugas mandiri. Adapun bobot penilaian terdiri dari kehadiran 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, keaktifan dan tugas 10%, dan attitude 10%. Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan saya tampilkan di video kali ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini pertemuan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori permintaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan mereview kembali terkait dengan pelajaran
sebelumnya. Itu pertemuan sebelumnya ya. Ada yang bisa mereview kembali? Silahkan Fadil. Ada beberapa materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu, di antaranya yang pertama pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Adapun dua cabang dalam ilmu ekonomi, yang pertama ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan dalam pemerintahan. Terus ada hukum masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama what atau apa yang diproduksi. Yang kedua how, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga for who, untuk siapa. Yang keempat when, kapan harus diproduksi. Serta yang kelima where, di mana akan diproduksi. Oke, baik. Terima kasih Fadil atas reviewnya. Baik, kemarin itu memang kita mempelajari terkait dengan ruang lingkup ekonomi ya. Ruang lingkup ekonomi itu terdiri dari pengertian atau definisi ilmu ekonomi mikro, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Terus apa masalah-masalah yang dihadapi ya, seperti tadi ada apa yang harus diproduksi, bagaimana harus memproduksi, untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian ada beberapa pelaku ekonomi, yaitu ada 3 pelaku ekonomi. Kan kalau di teori pengantar ekonomi makro itu dia lebih luas lagi, lebih agregat. Jadi pelaku ekonomi itu ada konsumen, ada produsen, dan ada pemerintah. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas terkait dengan permintaan atau teori permintaan ya, di mana menurut Su Herman Rashid ya, permintaan itu adalah keinginan disertai dengan ketersediaan serta kemampuan untuk membeli barang. Jadi permintaan itu adalah keinginan seseorang yang untuk memperoleh atau membeli, yang kemampuan untuk membeli barang. Kemudian ada hukum permintaan atau disebut dengan the law of demand ya, yaitu di mana korelasi antara jumlah barang yang diminta dengan harga itu dia berkorelasi negatif. Artinya ketika harga barang naik maka jumlah permintaannya itu akan turun. Nah, begitu pula sebaliknya, jika harganya turun maka permintaan terhadap suatu barang itu akan naik. Jadi dia berhubungan timbal balik atau korelasinya negatif. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kurva permintaan ya, kita masuk kepada kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu adalah sebuah grafik ya yang memuat antara hubungan antara harga sebuah barang dengan jumlah barang yang diminta. Kita lihat di atas contoh dari kurva permintaan. Nah, itu kita lihat harganya ya, harga permintaannya, harga barang A, B, C sampai E, kemudian jumlah permintaannya I1 itu 20, 30, 40, 50, 60. Nah, di sini kita lihat antara harga dan permintaan ini kan ketika harganya pada saat 60 maka permintaannya 20. Kemudian ketika harganya 50 maka permintaannya akan mengalami kenaikan karena permintaan harga barang B-nya turun menjadi 50 maka permintaannya naik ya. Nah, begitu pula seterusnya sampai ke barang E, yaitu di mana harganya sebesar 20 dan permintaannya 60 ya. Selanjutnya kita lihat dari tabel tadi kita bisa gambarkan kurva permintaannya. Nah, di situ kan ciri-ciri dari kurva permintaan itu sendiri, di mana dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi itu kurva permintaannya ya. Kemudian kita lihat di situ di mana harganya sebesar 60 maka permintaannya sebenarnya
20. Nah, itu terjadi penurunan dari 60 menjadi 50, maka permintaannya bertambah. Nah, inilah disebut dengan korelasinya akan dia berhubungan negatif ya, berhubungan timbal balik, di mana ketika harga naik maka permintaannya turun. Ketika harganya turun maka permintaannya naik. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, kenapa terjadi permintaan? Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Selain harga, itu adalah harga barang yang berkaitan atau harga barang lain yang berkaitan, di mana harga barang lain yang berkaitan ini terdiri dari 3 jenis barang. Yang pertama barang substitusi, yang kedua barang komplementer, yang ketiga barang apa? Barang netral ya. Nah, yang pertama barang substitusi, ada yang tahu itu apa? Barang substitusi? Barang pengganti. Jadi barang substitusi itu adalah barang yang bisa menggantikan fungsinya, ya. Jadi beda kalau barang komplementer. Nah, kalau barang komplementer itu barang yang melengkapi. Barang yang melengkapi, ya contohnya barang substitusi apa? Yang bisa menggantikan fungsi kopi dengan teh. Kemudian kalau barang komplementernya apa? Teh dan gula. Teh dan gula. Jadi pelengkapnya adalah gula. Nah, kita lihat di barang substitusi ya, misalnya tadi disebutkan temannya kopi dengan teh. Nah, kalau harga kopi naik, misalnya 5.000 ya, harga kopi naik 5.000, maka konsumen pasti beralih kepada harga yang lebih murah. Nah, barang pengganti kopi bisa beralih kepada teh, maka permintaan terhadap teh mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, pasti dia naik karena harga kopinya naik, maka permintaan kopi akan turun, otomatis dia akan beralih kepada barang yang bisa menggantikan fungsinya, yaitu teh, maka permintaan terhadap teh itu akan naik. Nah, selanjutnya tadi barang komplementer. Barang komplementer itu barang yang saling melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah barang netral. Barang netral ini artinya tidak berpengaruh antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Misalnya, kenaikan harga pakaian itu tidak mempengaruhi permintaan terhadap alat tulis. Itu tidak akan. Jadi tidak ada hubungannya antara barang yang satu dengan barang yang lain. Nah, selanjutnya faktor pendapatan. Nah, ini juga pendapatan ini sangat mempengaruhi permintaan pasar ya, barang di pasar. Karena kenapa? Semakin tinggi pendapatan seseorang itu otomatis kan berpeluang untuk bisa membeli barang yang lebih banyak ya. Nah, pendapatan ini dibagi menjadi 4 jenis barang. Nah, yang pertama adalah barang inferior, kemudian barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Nah, apa itu barang esensial? Barang esensial itu barang yang dikonsumsi oleh konsumen yang berpendapatan rendah ya. Yang kedua adalah pendapatan ya, pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan ini dibagi menjadi 4 jenis barang, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang luxus. Nah, apa itu? Yang pertama, barang inferior. Barang inferior itu adalah barang yang dikonsumsi masyarakat yang berpendapatan rendah. Jadi, tapi bukan berarti barang inferior ini tidak dikonsumsi oleh orang kaya. Nah, tapi kebanyakan orang yang berpendapatan rendah itu mengkonsumsi barang-barang yang inferior. Ya, misalnya apa? Misalnya kubik kayu. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua barang esensial. Barang esensial ini adalah barang yang ketika seseorang bertambah pendapatannya, maka dia beralih kepada barang esensial, yaitu barang yang sifatnya barang pokok atau barang primer ya. Nah, misalnya beras, gula, dan sebagainya. Nah, kemudian ada barang esensial. Nah, barang esensial ini
Nah, tentunya untuk mengkonsumsi barang esensial maka seseorang tentu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ketika orang semakin kembang lagi atau semakin meningkat pendapatannya, maka tadinya hanya bisa membeli barang yang sifatnya pokok, yang primer, maka ketika pendapatannya bertambah maka dia bisa membeli barang-barang sekunder atau barang esensial, misalnya peralatan rumah tangga, ya misalnya televisi, ya. Nah, itu. Jadi pendapatan yang jenis barang yang keempat yaitu barang lux, yaitu orang yang mengkonsumsi barang-barang yang mewah itu tentu punya pendapatan yang lebih. Berarti tidak mungkin seseorang membeli barang mewah kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya maupun kebutuhan sekundernya. Jadi intinya pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap permintaan. Semakin tinggi permintaan seseorang, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan terhadap suatu barang-barang mewah itu akan semakin tinggi pula ya. Oke, selanjutnya daya tarik atau selera. Nah, selain dari pendapatan harga juga ada selera konsumen. Nah, selera ini sangat berpengaruh ya terkait dengan misalnya ya seseorang itu lebih suka misalnya Indomie daripada mie sedap. Nah, jadi tergantung dari, meskipun harganya mungkin beda sedikit atau tidak beda jauh, maka orang itu tergantung dari seleranya. Meskipun agak mahal dibanding dengan barang yang lain, tentu dilihat juga dari selera seseorang. Jadi semakin tinggi selera konsumen terhadap barang, maka permintaan barang itu akan semakin meningkat. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah perkiraan di masa yang akan datang atau ekspektasi atau ramalan di masa depan. Nah, ekspektasi ini tentu sangat berpengaruh terhadap permintaan barang ya. Nah, misalnya ya, ketika permintaan kopi akan mengalami kenaikan bulan depan, maka permintaan kopi saat ini naik apa turun? Naik. Nah, iya, pasti kita akan menyiapkan stok yang lebih banyak ya, karena kita perkirakan bahwa harga kopi itu akan mengalami kenaikan. Nah, tapi jangan juga sifatnya yang udah ini ya, tentu kita membeli juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kemudian sebaliknya, kalau misalnya harga kopi saat ini mahal ya, tentu kita akan membeli sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang kita akan konsumsi pada saat itu. Tentu kita tidak mau membeli banyak ya, karena kita akan berekspektasi ke depannya bahwa harga kopi itu akan naik, maka permintaan saat ini akan turun. Nah, itu sudah tadi beberapa konsep teori permintaan ya. Pertama itu pengertian permintaan, ada hukum permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan teori permintaan? Silakan. Yang dijelaskan tadi ada hukum permintaan atau law of demand yang berbunyi apabila harga suatu barang naik maka jumlah yang diminta akan turun, dan apabila harga turun maka jumlah yang diminta akan naik dengan asumsi faktor yang lain tetap. Dan ada yang juga dijelaskan tadi tentang kurva permintaan sama faktor-faktor, ada yang pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain, dan ekspektasi masa depan. Sama yang ada tentang barang substitusi dan barang komplementer. Baik, terima kasih Fadil atas kesimpulan materinya. Oke, teori permintaan itu ya digunakan untuk memahami ya bagaimana perilaku konsumen dan memprediksi bagaimana perubahan harga atau faktor lain akan mempengaruhi permintaan pasar ya. Nah, analisis permintaan pasar tentu membantu perusahaan dalam membuat keputusan tentang produksi, harga, dan strategi
sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Baik, pertemuan hari ini kita cukup terkait dengan materi teori permintaan, namun untuk pertemuan kedepannya kita akan mempelajari terkait dengan teori penawaran, yaitu ada hukum penawaran dan faktor-faktor penawaran serta grafik ya, atau rupa penawaran. Nah, untuk materinya teman-teman bisa mengakses disimak materi selanjutnya yaitu teori penawaran. Baik, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.